Jadi ciri ketenangan, kebahagiaan yang pertama itu berkaitan istri saleh. Sehingga prinsip dengan istri sudah terbangun, maka kesepakatan yang baru itu dibuat berkaitan manajemen keuangan, berkaitan strategi ngurus anak, berkaitan jam belajar, berkaitan urusan handphone. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Jamaah ngabasuh ngaji ba'da subuh, jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puja-puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana berkat qudroh dan karunia-Nya hari ini, pada subuh kali ini ditemani gerimis, kita masih bisa menghadiri dan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Tentu ini adalah karunia yang terbesar dari Allah. Pagi ini kita masih bisa membuka mata, menghirup udara pagi segar. Indahnya menatap istri saat tertidur walaupun dalam suasana wajahnya yang ancur-ancuran, ya Pak. Unggal gugah bobo setiap bangun tidur tinggal tadi kan gitu. Tapi alhamdulillah berkat mahabbah dari Allah kita diberikan kesetiaan, diberikan limpahan kenikmatan, terutama saat kita berperan sebagai ayah, tentu terlibat dalam kondisi-kondisi anak-anak kita. Menatap mereka tertidur lelap, nikmatnya mereka dalam keadaan sehat, itu bagian dari sesuatu yang tidak bisa dihitung secara materi. Jemaah sekalian, tak lupa salawat serta salam mari kita limpah curahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat kegigihannya, berkat perjuangannya, berkat tetesan darahnya, berkat pengorbanannya, hari ini kita bisa melihat Islam sebagai pedoman, Islam sebagai panduan, dan Islam sebagai penunjuk jalan. Dan tentu kita berharap kita semua menjadi hamba Allah hingga akhir hayat, dan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subuh kali ini bagi saya pertama kalinya bermuajahah dengan jemaah Masjid Al-Hikmah. Tentu ini menjadi kebiasaan, menjadi hal yang baru, mohon maaf. Tentu mudah-mudahan apa yang ingin saya sampaikan ini
ada hikmah yang bisa kita petik bersama. Walaupun bagi seorang dai, Pak, memilih tema itu bukan pekerjaan mudah. Karena hari ini kita sudah dijejali dengan arus globalisasi informasi yang luar biasa. Ini Pak, yang kita genggam ini, si setan gepeng nih, saya sebut era setan gepeng itu. Ini kalau kita memulai dengan hal positif, maka algoritma yang muncul di setan gepeng ini Pak, handphone smartphone ini, itulah yang akan terus keluar. Kalau Bapak berniat di YouTube, di Facebook, di Twitter, di Instagram, di manapun di medsos hari ini, niatlah Bapak mencari nasihat-nasihat. Misalkan Ustadz favoritnya Ustadz Khalid Basalamah, Rijal Salama, atau siapapun, Gus Baha, atau Abdul Somad, searching aja terus Pak, di googling terus. Itu setiap waktu nanti di halaman Facebook kita itu yang keluar itu terus Pak. Ya kan? Bisa dibayangkan hari ini privasi kita itu sudah luluh lantak. Algoritma dengan menggunakan artificial intelligence yang hari ini berkembang oleh teknologi global, betapa kita ini telanjang. Walaupun di dunia maya Pak, data kita sudah kemana-mana. Di Facebook kalau kita sudah ngisi biodata itu selesai, kita itu sudah nggak punya privasi. Nah jemaah sekalian, jadi mari pada kesempatan ini kira-kira kita ini mengasah bedog lah. Jadi smartphone hari ini nggak ubahnya seperti bedog, pisau yang kita kasihkan ke anak kecil. Kalau pisau ini dipakai untuk kebaikan, maka dia akan berguna dengan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau digunakan dengan sesuatu yang salah, tidak bermanfaat, keburukan, maka ya keburukan-keburukan yang dihasilkan. Bapak searching yang berkaitan pornografi di sini, itu kalah luar terus Pak, continue terus. Mau diblokir kayak gimana pun susah, kecuali Bapak reset tuh HP, ulangi dari awal algoritmanya. Nah jemaah sekalian, ini persoalan-persoalan yang sudah ada di depan mata. Dan kita hari ini yang bertanggung jawab dalam Islam itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan ditanyai setiap kepemimpinannya. Nah, yang terkecil kita sebagai imam dalam rumah tangga. Persoalan menjadi imam dalam rumah tangga ini harus terus senantiasa memperkuat niat-niat. Allah berfirman dalam Al-Quran secara tegas, ku angkusakum wa ahlikum nar. Pak, persoalan kita itu bukan persoalan setiap hari menjaga gimana supaya beras ada. Bukan itu loh yang pokok itu. Betul kalau dalam segi dunia itu pokok. Tapi kalau dalam Islam esensinya itu wa ahlikum nar. Menjaga ahli-ahli kita, istri kita, anak-anak kita dari api neraka. Maka kita melihat dalam Al-Quran itu banyak sekali ancaman, termasuk posisi anak-anak dan istri-istri kita itu sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga. Bahkan itu hanya bagian dari perhiasan-perhiasan yang kita dapatkan dari Allah. Sehingga menjaga posisi ini sebagai kepala rumah tangga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki adalah pemimpin bagi kaum-kaum perempuan, bukan persoalan yang sederhana. Di Islam kita harus sadar nanti yang akan kita lewati ini, terutama dalam episode rumah tangga, ini kaitan yang paling fundamental adalah berkaitan ruhiyah, yaitu mental spiritual. Kemudian dalam persoalan ruhiyah ini kita tahu
ada hal-hal yang sudah Allah dan Rasulnya gariskan berkaitan dengan syariat-syariat. Kita melihat Pak, persoalan hari ini karena setan gepeng ini sudah mengemuka dan menjadi sebuah habit budaya, maka kita masuk dulu dalam persoalan teknis. Bapak kalau membiarkan anak-anak berinteraksi dengan smartphone melebihi batas jam-jam normal, berarti kita abai dan menyerahkan pendidikan anak kita kepada orang lain. Itu hukum yang harus kita pahami. Sehingga sistem durasi wajib kita laksanakan, terutama di jam-jam penting berkaitan sholat, berkaitan yang 5 waktu ya, berkaitan jam-jam belajar. Kita tidak boleh apa ya Pak. Ulah ayah istilah dah Ustaz nah anteng ku HP mah terudet cenah. Bikin handphone jongjon cenah pusing daripada AE tanpa disadari kita sebetulnya sudah menjebak dan memasukkan anak kita dalam pendidikan sistem orang lain. Yang sedang kita hindari adalah wabah-wabah, penyakit-penyakit yang datang dari era westernisasi, serba berbau barat, serba hari ini berbau Korea, dan serba budaya-budaya yang permisif yang sebetulnya tanpa disadari menggerus nilai-nilai yang ingin kita tanamkan. Pak, ayo nama orang ngobrol sederhana lah. Nah, dorong kebahagiaan itu kan datang dari ketenangan ya Pak. Dalam Islam, keluarga yang bahagia itu ada 4 yang menjadi kebahagiaan seseorang Pak. Yang pertama, istri solehah. Kita tahu dalam prinsip Islam, ad-dunya mata'un wa khair mata'iha al-mar'atus soleh. Jadi caroge teh jadi suami teh ketenangan nu paling asasi, nu paling dasar nyaeta gaduh bojo anu soleh. Cik Pak, ricek heula ke belakang. Lamun hiji can soleh, Pak, tambahan jadi 2, meh soleha. Ya, good, gitu bener. Terus ameh diprotes, wih teh tuh mah saur ustad oge nikah deui. Bukan, persoalannya gini Pak, istri solehah itu perlu dididik. Karena kalau melihat ukuran-ukuran yang ada hari ini, bukan hanya lijamaliha Pak. Melihat istri teh lain saukur gelisna. Nya Ustaz tapi dah kan penting gelis teh cenah ame teu ngerakeun dibawa ke undangan. Sana ukuran teh lain ukuran ecek batur gitu. Tetep aja Pak ngabatin ningali istri gelis tapi loba anu pika keseleun mah. Kan gitu nya. Gitu. Jadi casing itu menjadi tidak berarti kalau dalamannya belum beres, terutama berkaitan lidinya. Sehingga kita mesti berkali-kali dengan istri itu memperbaharui sistem, memperbaharui kontrak, dan didorong terus-menerus sehingga itu terjadi kesepakatan pembaharuan. Tidak sekali jadi Pak, karena dalam rumah tangga ini adalah ibadah paling panjang. Kan hari ini angka yang harus kita lihat fakta dan data. Banyak rumah tangga hancur berantakan. Apalagi kemarin setelah diberikan ujian berkali-kali di era pandemi, luluh lantak rumah tangga karena sudah tidak ada lagi sinkronisasi. Dan hari ini alat ukur sinkronisasi itu selalu melulu berkaitan dengan ekonomi. Ya Ustaz kan itu yang paling penting. Ya tapi tidak juga gitu. Pada akhirnya kesepakatan itu melahirkan, menuangkan hal-hal yang baru, kolaborasi.
Dan kolaborasi ini pada akhirnya mewajibkan, mengharuskan kita sama-sama dalam rumah tangga menggunakan prinsip dasar surat Al-Baqarah ayat 5. Apa Pak? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa dan seterusnya. Saya perlu kita garis bawahi bersama deh Pak. Mukhlisina. Kalau perlu itu dipakai stabilo, digaris bawahi, di bulu dan berem. Mukhlisi. Ikhlas. Dan puncak keikhlasan tertinggi adalah ridho dengan qada dan qadar, ketetapan Allah. Nah, istri, Ustaz, istri teh bisa diomean gitu we pegawena teh rek sare nyekel HP eta teh ningali Korea jeung Korea bisa. Atau ada kebiasaan, habit-habit yang terbentuk dan itu baru. Kan kita sebagai suami kadang senang melihat kebiasaan istri yang kita sendiri approve dengan itu. Contoh istri teh senangna melihat pengajian-pengajian di YouTube teh punya ustadz favorit, misalkan Ustadz Hanan At-Taqi yang agak milenial, Ustadz Hendi Boni, Ustadz Adi Hidayat dan seterusnya. Itu senang kan? Tapi di rumah teh pengajian saja bisa menjadi masalah. Naon salahna ngaji teh jang nyindiran. Tuh mama, yuk cuk Ustadz Adi oge. Jadi istri solehah teh kieu. Cek istrina, tah bapak jadi suami solehah teh kieu. Atuh jadi sarua silih sinir, jadi tersinkron gitu kan. Sehingga kumaha kompromikan itu pada akhirnya mukhlisin. Siap sama-sama dikoreksi. Jadi yang paling berat mah Pak dina ngabangun urusan rumah tangga teh ngaji diri jeung ngaji rasa. Da urang mah geus pinter di usia ayeuna 40, bahkan ada sebagian kita mungkin ini sudah menginjak 50, ada lagi yang sudah menginjak 60 yang sunnah nabinya sebentar lagi harus ke bumi kan gitu. Kita tinggal menghitung waktu. Ini disadari sehingga yang prinsip istri solehah menjadi perhiasan betul-betul. Dididik Pak terus mah Ustaz kumaha cenah menyiasati supaya nasihat urang teh asup ka istri gitu ya. Oh yang kurang teh misalkan istri kita itu pakaiannya masih kan kita sendiri kadang kalau bawa istri terus pakaiannya nggak serg dengan kita ikut merasa risih, betul nggak Pak? Bener nggak ini obrolan saya? Bener kan? Karena kita merasa memiliki. Orang geus abai bodoh ting mamarek make baju nu kumaha rek siga leupet ke. Berarti kita sudah abai dengan tanggung jawab kita. Nggak bisa gitu. Istri yang baik itu pasti meminta saran, pendapat dan masukan dari suaminya, bukan karena tren. Kan Pak, ayeuna mah ningali tren teh pusing atuh. Urang makan asaan baju teh angger kieu, koko teh robah paling warnanya. Istri mah apa model hijab wae, sabaraha kali ganti atuh. Ya. Di lamun teh update kekinian teh atil gitu. Aing mah rek undangan teh acuk teh eta deui Pak. Kode eta teh hayang meuli nu anyar gitu kan. Urang kudu ngarti. Nah, kadang hal yang teknis itulah kita menjadi berdebat, kita menjadi bertengkar, hauk-hauk gitu. Bahkan tidak sedikit nada-nada tinggi meluncur dalam dialog-dialog. Sehingga perintah dalam Al-Quran kita sebagai suami harus bagaimana? Pasbiru wasobiru. 2 kali perintah Nabi.
bersabarlah dan sabarlah. Ini kudu 2 kali taukid teh. Usap dada. Lamun istri orang tos nada tinggi, orang kedah aya di nada rendah. Lamun dina tilawah mah istri pakai nada jawabul jawab, gitu kan? Maka kita suami pada nada koror, nada yang paling rendah. Sok kebar awaskeun, pasti tos aruningan. Hiji tarik, urang ge tarik, seuneu jeung seuneu bentrok atuh. Capek geus kitu pabaeud-baeud, cicing, neangan momentum akur teh hese. Kudu kumaha? Aing ngolo deui judulna kan gitu. Jeung urang kadang gengsi ngelehan lalaki mah kan gitu, Pak. Nah, ini persoalan yang saya pikir ya sama saja. Bisa kita bayangkan, Pak. Betapa dalam sebuah riwayat diungkapkan ada seorang sahabat ceritanya ingin mendatangi khalifah di masa Umar bin Khattab, ingin mengeluhkan tentang istrinya yang seringkali mengomel, ngoceh, dan si sahabat ini kira-kira cirina geus rawing lah gitu. Ini nanti kita akan lihat perbandingannya. Lelah gitu menghadapi kan dari pemegat emaknya cicing, istri makan nembakna ge urang mah dor gitu sekali. Banting pantau gitu. Nah, si sahabat ini mungkin kira-kira begitulah. Ternyata setelah dia datang ke rumah Khalifah Umar bin Khattab, dia juga melihat Umar bin Khattab yang dijuluki singa padang pasir itu sama, sudah dimarahi istrinya, diomelin, tapi si sang khalifah itu dalam keadaan cicing Pak. Nah, eta Umar anu gagah berani teh, anu penaklukan Persia dilakukan di zaman Khalifah Umar itu. 2 kerajaan besar di belahan Jazirah Arab dan semenanjung Eropa itu, diantaranya yang ditaklukkan Umar ada 2, yaitu Romawi dan Persia. Nah, ini khalifah yang gagah itu ketika diimak itu, ceritanya sahabat itu nunggu sampai selesai karena sudah kadung datang dan terlihat Umar. Ceritanya singkat cerita selesailah. Umar itu kemudian menghadapi sahabat. Lalu Umar bertanya, nanya ke sahabat, aya naon kira-kira gitulah. Ya khalifah, tadi nama meureun kaula tereka dongeng dan mengeluhkan tentang bagaimana menghadapi omelan dan ocehan istri di rumah. Tapi setelah datang ke sini melihat khalifah, begitu juga. Gitu. Kan gitu ya, jadi lucu kan. Lalu apa jawab Khalifah Umar? Sahabat Umar menjawab sederhana, tundukkanlah, karena istrimu adalah ia yang mengurusi urusan-urusanmu di rumah dan yang mengurusi anak-anak keturunan. Janten urang Pak angger kedah ngeleh, jeung kudu loba strategi anu bisa membuat di rumah kondusif. Karena kalau singa betina error Pak semua. Bawa ke anak juga Pak. Terus pugus adi dinten mah urang oge jadi betah di imah cicing teh bujur teh juga aseupan gitu. Ya. Jadi sekalian ini membentuk istri salehah itu strateginya banyak. Jadi ciri ketenangan kebahagiaan yang pertama itu berkaitan istri salehah. Sehingga prinsip dengan istri sudah terbangun, maka kesepakatan-kesepakatan yang baru itu dibuat berkaitan manajemen keuangan, berkaitan strategi ngurus anak,
berkaitan jam belajar, berkaitan urusan handphone. Saya sebisa mungkin, ini contoh di rumah ya Pak, sampai hari ini saya tidak pernah memberikan anak saya handphone. Kenapa? Karena walaupun mereka merenying-serenying-renying, saya tidak boleh kalah karena karunya. Ternyata dalam Islam itu Pak, orang tua yang mandul itu bukan orang tua yang tidak punya anak keturunan. Tapi dalam Islam, orang tua yang mandul adalah orang tua yang tidak bisa mencetak anak-anak soleh. Dan ini menjadi tanggung jawab kita. Jadi kalau kita ingin disebut orang tua yang tidak mandul, yang produktif, maka berusaha mencetak anak-anak soleh. Dan tegaknya anak soleh tidak bisa sekali jadi. Sehingga perintah sholat berulang-ulang gitu. Terus kan. Coba Bapak uning lamun sholat perintahnya setahun sekali. Nyaman mau kira-kira hidup kurang. Moal tuh. Tenang perasaan. Kenapa Allah memberikan sholat itu sebagai hal yang paling fundamental? As-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. As-sholatu imaduddin. Dan lain sebagainya, banyak fungsi. So, Bapak rawaskeun ayeuna salat saminggu sekali Jumat hungkul. Atuh udah anggar caweran. Beruntunglah kita oleh Allah diberikan fasilitas salat sebagai sarana untuk mengerjakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi salat ini kira-kira fungsi kita untuk berulang kali melaksanakan tobat sekaligus mutatahhirin, terus senantiasa mensucikan diri. Jadi betapa kondisi ini harus disyukuri sehingga pertajam urusan-urusan gitu. Nah, jemaah sekalian, tadi ada 4. Yang pertama berkaitan istri saleh. Yang kedua, kebahagiaan dari ketenangan seorang itu adalah berkaitan dengan anak-anaknya berbakti. Kira-kira Pak, harapan kita nanti di usia 60-70 kita mungkin kan ingin memanen ya Pak. Memanen hasil jerih payah bersama istri mendidik anak-anak. Dan ketenangan kebahagiaan itu sebagai orang tua ketika telah mengantarkan anaknya. Yaitu meraih kesuksesan dalam dunia dan akhirat. Percuma Pak gaduh budak soleh sukses urusan dunianya tapi itu soleh ngalongok wae tara, ngeri itu Pak. Jangan sampai kita mengalami hal itu sehingga proses mencetak itu harus betul-betul penuh mahabbah, penuh kecintaan kepada anak-anak kita, terutama dalam prinsip membangunkan subuh Pak. Terbayang nggak oleh Bapak sekalian? Allah memberikan jaminan dan garansi yang luar biasa berkaitan dengan urusan pahala. Contoh, pahala amalan dari qobliyah subuh. Rakaatain qabla subhi khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu baru salat fajar qobliyah. Dan salah satu qobliyah yang tidak pernah oleh Rasulullah ditinggalkan. Nah, sehingga kita harus mengajarkan ini kepada anak-anak kita Pak. Berat Pak untuk menerima hadir di majelis taklim sini saja. Tadi setelah selesai subuh ternyata masih banyak yang pulang kan. Padahal sistem charging kita itu membutuhkan loh. Diri kita itu perlu dilawan. Dan yang paling berat adalah melawan rasa malas. Dan abdi yakin Bapak gede dia teh alus nama sare deui komo hujan kieu teh. Di subuh teh ka bumi bobok deui kan. Duh nikmatna moal.
Mungkin Bapak di sini ada yang duduk awalnya terpaksa, lila-lila gini ngenaheun Ustaz teh, misal gitu nya. Ada kasindiran dia ngomong bapak rumah tangga gitu nya. Tugas Ustaz mah kitu nyindiran ngulang anu geus pernah jadi ilmu. Jadi kira-kira charging memori memanggil lagi hal-hal yang sudah kita tahu. Ulah dugikeun urang teh siga budak TK atuh Pak. Man budak TK mah kitu. Nyanyi we siga nu apa. Bangun tidur ku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi dan seterusnya. Dina prak-prakana kitu henteu. Henteu angger we urang kolot dari beung ngaudangkeun ke nya. Sugan geus budal langsung mandi sorangan. Henteu. Tah urang teh kira-kira dina perkara agama teh siga budak TK. Kitu wae kitu terus. Jadi anu ngingetan nya juga kita Ustaz ngaji mireunana. Nah, jemaah sekalian, ini tantangan. Sehingga saya ingin masuk ke teknis. Mengajarkan anak-anak supaya berbakti dimulai dengan cara kita. Pak lamun ngagugahkeun murang kali untuk sholat subuh, urang kan kadang salahnya menyikapi budak ningali dina sofa atau dina kasur di kamarna keur tibrak keneh. Duh, karunya keur tibrak keneh jaba hujan benernya wong di bobona wong teuing. Leos si urang teh ke masjid. Salah teh diantep. Salah. Karena orang tua yang benar itu tetegaan dina subuh. Sehingga banyak metode yang harus dilahirkan. Misalnya ada Agus digudangkeun, subuh teh subuh teu cukup gitu, Pak. Urang wae kan membentuk habit kebiasaan menjadi bangun subuh teh henteu ujug-ujug atuh. Nah, urang ayeuna ujug-ujug rajin salat subuh kan henteu, diakui deh da Allah mah apaleun. Urang ge baheula keblukna moal aya ngan loba kasindiran terus pangpano pamajikan geus rada pinter semakin soleha urang didorong-dorong we sina ka masjid. Ratuh ku tatangga salat ka masjid. Lalaki mah ke masjid berjamaah. Nah, itu kadang aya fungsina apa? Istri solehah teh. Urang ge jadi kadorong ngaji itu. Wow, jeung ustad itu. Enak Bapak suka nanyain. Nah, kan gitu. Jadi kadang lingkungan iman kita itu masih tergantung suasana dan dorongan. Nah, begitupun anak-anak kita perlu didorong. Dan cara mendorongnya harus berbagai metode. Contoh, Pak, kalau kita membangunkan anak, sebelum tidur buat kesepakatan. Subuh bangun ya. Jadi kesepakatan. Kalau dengan kesepakatan tidak jalan, motivasi dengan reward. Kalau bangun nanti ayah dikasih hadiah. Nah, hadiahnya ada tuh, masa hadiah harus disebutkan kan gitu. Itu hukum punish and reward. Kalau enggak sholat berjamaah dapat hukuman, kalau reward dapat kalau sholat berjamaah dapat reward hadiah. Nah, ini kan metode. Bisa cenah tenerap we anggar we subuh di kesepakatan di sebelum tidur oge. Gitu kene gitu. Berarti ini DKM Masjid Al-Hikmah harus mendorong. Kumaha urusan jadi KDKM. Saya ngaji di beberapa perumahan, Pak. Ada di BIP itu kulturnya seminggu sekali memang acaranya seperti ini. Tapi ada motivasi gebrakannya yang cukup bagus. Karena takmir masjid biasanya tahu absen masyarakat atau rumah-rumah kepala keluarga yang di sekitaran masjid. Cuma dikasih plusnya. Pertama, acaranya seperti ini tapi tidak dikhususkan untuk bapak-bapak. Kedua, wajib anak-anak dan istrinya ikut ke masjid. Cukup hari Minggu. Nanti yang kompak keluarganya dapat reward dari DKM, gitu kan? Tapi sistemnya misalkan dikoclok, gitu, kayak arisan, gitu. Nggak apa-apa kan banyak cara yuk supaya dapat ini yuk, nanti
THR Ramadan, nggak mesti waktu itu juga, atau ada bingkisan yang disiapkan untuk anak-anaknya gitu loh Pak. Dan saya pikir improvisasi itu harus terus berkembang sehingga tidak monoton dan lingkungan membentuk suasana. Kan kayak sekarang ini ngaji masih dalam suasana apa ya, setengah hati gitu. Karena menurut sunnah Nabi pengaji teh teu meunang posisi nyarande kana tiha, kana dinding. Kudu pahareup-hareup ka dieu. Sok tingali dina pengajian Ustaz Adi Hidayat, dina TV, dina YouTube, itu maju semuanya di dekat sini bersak. Ya makan ini yang dijuru yang bisa nyarande ngeunah nundutan gitu kan. Nyanging gitu. Jadi niat kita harus benar-benar bulat gitu ya. Nah, makanya nanti minggu depan mudah-mudahan digelontorkan oleh DKM bersama-sama. Yuk Pak, rapat musyawarah kita bikin program. Jadi haneutna masjid teh minimal seminggu sekali gitu kan. Ulah engke Ramadan we lah, jadinya beda di Ramadan mah tuh. Dan memang usulna. Jadi di hari-hari biasa bikin sistem kumaha sehingga siapa nih nanti yang kebagian ngasih reward keluarga, kadang keluarga ini kan bikin hadiah aja. Gantian minggu ke 1 berapa keluarga masing-masing bikin bingkisan senilai 10.000 atau 20.000. Ini gantian gitu. Karena yang menjadi hulu kepemimpinannya bapak-bapak. Bikin sistem itu sehingga nanti bisa dikategorisasi mana keluarga usia 40 tahun yang punya anak-anak, mana keluarga yang usia 50 tahun, mana anu geus aki-aki da geus budak leutik dia mah berarti asup kategori kan gitu ya, dikelompokkan gitu masyarakat itu. Tapi kita ikut terlibat dalam proses mendidik dan membudayakan masjid ini ramai. Ramai tapi bukan sekedar ramai. Karena salah satu ciri kebangkitan umat Islam, lamun geus subuh masjid pinuh pak jiga Jumatan. Nah, kurang minimal gitulah bikin suasana begitu. Sehingga hati kita terdorong untuk senantiasa istiqomah. Nah, kemudian ini yang ketiga, ciri kebahagiaan ketenangan yang ketiga adalah teman-temannya soleh. Tentu kita juga berharap kan lingkungan kita saling menguatkan, saling memotivasi dengan saling menyolehkan. Jadi ku angpusakum ahlikum narote tetap orang punya kontrol sosialnya. Anak kita bergaul dengan anak siapa, lihat ini gimana saling menitipkan. Pak punten lamun kurang kali amam ka bumi bapak, lihatnya upami waktu sholat pangadorongkeun, pangarojongkeun. Begitupun sebaliknya, terus membuat kesepakatan sosial sehingga nanti terbentuk miniatur masyarakat madani di lingkungan Masjid Al-Hikmah ini. Jemaah sekalian, kemudian yang keempat, yang paling penting ada rizkinya berada di tempat tinggalnya. Ini ciri ketenangan kebahagiaan yang keempat. Jadi kalau kita masih berada di lingkungan yang nyaman, kemudian kita bekerja nggak jauh dari keluarga, maka itu salah satu ciri kita mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dari Allah. Mungkin itu saja ya. Sebetulnya banyak tema-tema yang ingin saya sampaikan, cuman ya sudahlah, kita lihat saja mungkin kesimpulan. Kesimpulan yang paling penting yang harus kita ingat bahwa kita sebagai pemimpin rumah tangga yang paling pokok adalah harus senantiasa memproses pendidikan. Memproses pendidikan keluarga itu tidak bisa misalkan budak orang ya, pasantrenkeun we, tuluy kumaha pasantren rek dikumahakeun ge teu tiasa. Harus kita terlibat. Karena keterlibatan kita lah yang pada akhirnya kita sebagai pendidik utama. Gak bisa kita abai. Karena sampai kita melepas, kalau anak perempuan sampai ia menikah dan kemudian tanggung jawabnya beralih kepada suaminya, dan begitupun anak laki-laki sampai ia mandiri menikah berumah tangga. Baru kita tenang tuh.
Jadi ketenangan kita sebelum anak-anak kita lepas landas, kita harus senantiasa melakukan proses kontrol yang ekstra ketat. Nah jemaah sekalian, itu semoga kita dimudahkan oleh Allah dan semoga kita semua diberikan kecukupan rezeki. Tapi yakinlah dengan janji Allah, wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Dan tidak ada satupun makhluk bernyawa di muka bumi ini kecuali oleh Allah sudah dijamin rezekinya. Terakhir mari kita tutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.